Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukur sekali pada hari ini kita diberi kesempatan kembali boleh merenungkan, merefleksikan sebagian dari kebenaran firman Tuhan sebagai bentuk kita bergantung dan juga relasi kita kepada pencipta kita. Mari saya undang kita untuk berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam sorga, Tuhan, kami bersyukur untuk suatu kesempatan boleh membaca, merenungkan, merefleksikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, pimpin waktu ke depan ini, tenangkan hati kami, siapkan hati kami, berikan kami telinga dan hati yang siap untuk ditanami, ditabur oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa permohonan kami dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema Gema hari ini adalah Tuhan berdaulat dan sumber berkat. Terambil dari Yehezkiel pasal yang ke-17. Saya menghimbau Bapak Ibu untuk membaca pasal ini secara keseluruhan. Tapi hari ini saya hanya akan membacakan untuk kita semua ayat 22 sampai 24 saja. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan mengambil sebuah carang dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Aku mematahkannya dari pucuk yang paling ujung dan yang masih muda. Dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas. Di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia, agar ia bercabang-cabang dan berbuah, dan menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan yang berbulu bersayap tinggal di bawahnya. Mereka bernaung di bawah cabang-cabangnya. Maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering dan membuat pohon yang layu kering bertaruh kembali. Aku, Tuhan, yang mengatakannya dan akan membuatnya. Saudara, bacaan Alkitab hari ini membahas keberatan lain terhadap Yerusalem dari Yehezkiel. Pasal sebelumnya Yehezkiel telah menguraikan sejarah panjang bagaimana Yerusalem dan diungkapkan ketidaksetiaan umat Yehuda kepada Tuhan. Perumpamaan terkhusus pada pasal 17 ini menjelaskan bahwa para pemimpin Yehuda setelah pembuangan yang pertama, Raja Yoyakin, yaitu pada pemerintahan kali ini Raja Zedekia, setelah dia diangkat oleh Babel untuk menduduki Yehuda, ternyata dia juga berlaku tidak setia kepada Allah, menentang Allah. Maka dari itu, Yehuda pun layak untuk menerima penghukuman. Tuhan kemudian memerintahkan Nabi Yehezkiel menyampaikan sebuah teka-teki dan sebuah perumpamaan. Teka-teki membangkitkan sebuah rasa ingin tahu serta membuat pendengar menjadi bingung dan justru mencari jawabannya. Pertama-tama kalau kita perhatikan pada bagian ini, Yehezkiel kemudian memberikan perumpamaan tentang Raja Wali dan juga Taruk. Saudara bisa membacanya di ayat 1 sampai 10. Kemudian diikuti oleh penafsiran di ayat 11 sampai 21. Perumpamaan ini menceritakan secara sederhana adanya seekor burung Raja Wali yang dikatakan besar, dengan sayap yang besar dan panjang penuh dengan bulu yang berwarna-warna, kemudian datang ke gunung Libanon, mematahkan pucuk dari pohon aras, dan kemudian pucuk ini diletakkan di kota perniagaan. Kemudian setelah itu, burung Raja Wali ini juga mengambil pucuk yang lain, kemudian ditanam di ladang. Sehingga pucuk yang lain ini kemudian tumbuh menjadi pohon anggur yang besar. Kemudian dikatakan pohon anggur yang rimbun ini kemudian mengarahkan akarnya ke burung Raja Wali yang lain. Yang disebutkan di sini adalah Raja Wali yang kedua. Raja Wali ini juga seekor burung yang besar dengan sayap yang besar dan bulu yang lebat. Dan pohon anggur ini dikatakan berharap Raja Wali kedua ini kemudian membantu mengairi pohon anggur ini supaya pohon anggur ini bisa lebih baik. Saudara, penafsiran perumpamaan ini ada di ayat 11-12. Raja Wali yang pertama ini adalah Raja Nebukadnezar, Raja Babel saat pembuangan pertama Yerusalem. Kemudian pohon aras ini melambangkan garis keturunan Daud. Dikatakan Raja Wali yang mematahkan pucuk pohon aras ini disimbolkan dengan Raja Yoyakin, pemimpin Yehuda pada waktu itu, dibawa ke tempat pengasingan di Babel pada pembuangan yang pertama. Saudara dapat membaca sejarah pembuangan ini di dalam 2 Raja-Raja 24 ayat 8-17. Kemudian benih lain yaitu yang tumbuh menjadi pohon anggur yang mencoba memberontak kepada Babel pada waktu itu setelah pembuangan pertama, ini adalah Raja Zedekia. Mereka dikatakan mengandalkan aliansi dengan Mesir
yang Zedekia pikir dapat mengalahkan Babel, maka itu disandingkan Raja Wali pertama dan Raja Wali kedua. Namun pada kenyataannya Mesir pun akhirnya akan dikalahkan oleh Babel. Dan ini digambarkan di ayat 9-10. Angin timur bertiup dan pohon anggur layu. Artinya tentara Babel akan menumpas pemberontakan dan koalisi ini. Nubuat ini diberikan sekitar 3 tahun sebelum digenapi di dalam pembuangan yang kedua. Sebagaimana diceritakan dalam 2 Raja-Raja 24 ayat 8 sampai 25 ayat ke-30. Pada kejadian pembuangan yang kedua inilah kemudian Babel menghancurkan Yerusalem habis-habisan, mengangkut hampir semua populasi yang tersisa dari pembuangan pertama. Tapi di tengah nubuatan ini kalau kita terus membaca pasal 17 sampai selesai, maka kita akan mendapati kesetiaan Allah kepada umatnya tidak pernah hilang, saudara. Sekalipun mereka telah memberontak kepadanya. Perumpamaan penanaman pohon anggur yang tadi kita baca bersama pada ayat 22 mengatakan bahwa Allah sendiri yang akan menanam puncak pohon aras yang tinggi, dan ini melambangkan sebuah awal yang baru bagi Israel, melambangkan sebuah pengharapan bagi Israel. Dengan kata lain, saatnya akan datang bahwa Tuhan sendiri yang kemudian akan memulihkan bangsa itu. Perhatian, kasih sayang dari Allah akan memastikan pertumbuhan pohon aras yang baru. Dan bertenggernya burung di cabang-cabangnya ini juga menunjukkan bahwa semua orang di muka bumi akan mendapatkan manfaat itu. Bahwa pemulihan kepada Israel itu juga akan diekspansi, diperluas berkatnya kepada bangsa-bangsa lain. Seperti yang pernah Allah janjikan ketika dia membuat covenant dengan Abraham. Dan sejarah memperlihatkan kedaulatan Allah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan mengangkat, menurunkan orang. Tuhan mengizinkan kegagalan dan memberikan kesuksesan. Tuhan adalah penguasa atas segala sesuatu. Maka berbahagialah mereka, setiap dari mereka yang selalu berkonsultasi dengan Tuhan dan menghormati Dia di dalam setiap langkah hidup mereka. Kalau kita melihat sampai pasal 17 ini, saudara, Yehezkiel mengingatkan kita akan Allah yang Maha Kuasa, yang mengontrol penuh sejarah umat manusia, yang pantang mundur mencapai tujuan umatnya. Dan hal ini dibuktikan di dalam sejarah Israel yang tampaknya telah sirna setelah Yerusalem ditumbangkan dan kemudian diangkut ke Babel untuk pembuangan. Bahkan setelah mereka mencoba untuk kembali memberontak setelah pembuangan pertama, kemudian meminta pertolongan dari bangsa lain yang dianggap mampu mengimbangi Babel, yaitu Mesir, mereka juga akhirnya kemudian kembali kalah dan bahkan mengalami kehancuran yang lebih parah. Namun meskipun tampaknya sejarah ini begitu suram, kita pun melihat Allah yang Maha Kuasa juga akan membebaskan mereka, menyediakan penyelamat yang sempurna, yang mampu menyelamatkan manusia bukan hanya dari perbudakan manusia, tapi terlebih lagi dari perbudakan dosa, yaitu dengan lahirnya Yesus Kristus di kemudian hari. Ini harusnya menyemangati dan menguatkan kita, saudara, agar kita tidak berputus asa ketika kita melihat kejahatan, kesusahan, kesuraman, kebuntuan dalam kehidupan kita terjadi di sekitar kita. Allah akhirnya akan menang dan akan menegakkan kerajaannya di muka bumi ini. Maka dari itu, saudara, pertanyaan yang menjadi refleksi untuk setiap kita hari ini adalah, di dalam kehidupan saudara, siapa yang paling saudara percaya ketika saudara menghadapi kesulitan, menghadapi ketidakadilan, menghadapi keputusasaan? Siapa yang saudara cari ketika saudara membutuhkan jalan keluar? Siapa yang paling saudara andalkan ketika saudara menghadapi kesulitan? Jika saudara mempercayai dan mengandalkan Tuhan, maka saudara, kita perlu untuk setia kepadanya dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di sorga, Tuhan, kami bersyukur melihat bagaimana kami sebagai anak-anak-Mu hidup di dalam anugerah, tetapi juga di dalam tanggung jawab kami untuk tetap hidup kudus dan setia kepada Tuhan. Tuhan, bantu kami, tolong kami, kuatkan kami dalam perjalanan kehidupan kami, naik turunnya kehidupan kami, supaya kami boleh Engkau temukan, Tuhan, pada akhirnya kami adalah hamba-Mu yang baik dan setia. Tolong kami dalam setiap kelemahan kami, ketidaksempurnaan kami, Tuhan, yang boleh sertai kami, kuatkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.